Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak berasa H-1 atau besok teman-teman kita akan menyaksikan kembali Persib Day versi Asia gitu ya. Kita di Asia, kalian di mana? Wah, ini dalam pisan lah pokoknya ya kata-kata itu beberapa waktu yang lalu. Tapi ya sudah, kita fokus kembali ke tim kebanggaan kita semua, Persib Bandung, yang mana hari ini Persib Bandung akan official training di Bisan Stadium, teman-teman. Nah, ini yang mana untuk Bojan Hodak sudah mengerahkan skuad terbaiknya yang dibawa ke sana 23 orang, walaupun banyak yang menyayangkan beberapa pemain tidak dibawa katanya, tapi menurut saya ini pemain senior semua, pemain yang sudah oke gitu, yang sudah matang, sudah ada pengalaman bermain juga, baik itu di tim Persib Bandung atau di tim sebelumnya gitu ya, untuk beberapa pemain di level level internasional lah, bukan hanya di liga domestik gitu ya. Namun ya sekali lagi besok mudah-mudahan terjadi sejarah baru buat Persib Bandung dan buat persepak bolaan Indonesia, tim yang lolos 16 besar, dan Persib Bandung bisa mengukir sejarah itu hanya memerlukan 1 poin saja atau bermain imbang, dan hasil imbang ini otomatis misalkan ya minimal imbang, berapapun itu skornya, Persib Bandung akan lolos ke 16 besar, sementara Lion City Seller akan dipastikan tidak bertahan untuk lolos ke 16 besar. Jadi salah satu ya ini menarik lah, besok kalau Persib draw atau menang langsung lolos. Lion City Seller kalau draw sampai kalah itu dipastikan tidak akan lolos dari fase grup, karena tidak akan bisa mengejar Bangkok United dengan ya posisi poin yang ada di peringkat kedua gitu ya. Jadi mau tidak mau ini juga sudah buka suara, pelatih dari Lion City mengatakan kita akan memanfaatkan energi yang sama dengan tahun kemarin. Katanya tahun kemarin pun kita sempat ya mengalami situasi kayak gini, tapi ya bisa membalikkan keadaan sampai dengan menjadi semifinalis gitu ya teman-teman. Jadi peringkat 2 tahun kemarin ini seakan berbalik gitu di tahun ini di ACL 2, tapi ya menurut pelatih dari Lion City kita bisa membalikkan keadaan sama seperti tahun kemarin. Nah, ini berbeda dengan pernyataan dari Bojan Hodak. Menurut Bojan Hodak, Lion City Seller akan bermain all out, katanya mereka akan bermain terbuka karena ya tidak ada pilihan lagi, tekanan ada di kubu mereka teman-teman gitu ya. Kalau di Persib justru kita punya keuntungan, ini mah bukan masalah taktik atau strategi bermain ya. Jadi teman-teman harus tahu saja Bojan Hodak sangat menyukai tim-tim yang bermain agresif, dan Bojan Hodak selalu meraih hasil positif gitu ya ketika menghadapi tim yang bermain ofensif teman-teman. Jadi ketika Bojan Hodak mengatakan mereka akan bermain all out, nah disinilah menurut Bojan kesempatan kita. Makanya kemarin kita bahas sedikit mengenai keuntungan Bojan Hodak gitu ya untuk menghadapi Lion City di Bisan Stadion ini. Jadi ya Bojan agak kesulitan jika menghadapi tim-tim yang bermain parkir bus, tapi kalau bermain secara terbuka inilah kesempatan. Dari musim kemarin Persib Bandung selalu menang menghadapi tim yang ofensif teman-teman, itu salah satu kuncinya. Nah, ini untuk strategi dan skema bermain mah kita serahkan kepada jajaran tim pelatih saja ya. Kita mah hanya bobotoh, kita hanya mendoakan yang terbaik saja, mudah-mudahan hasilnya pun positif dan 3 poin, sementara sejarah juga dibawa ke Bandung hasil oleh-oleh dari Singapura besok teman-teman. Amin. Nah, ini ada juga sedikit info bahwa kita juga jangan melupakan Lion City Seller ini juga berbanding terbalik dengan market value yang dia punya saat ini, yang mana menjadi tim termahal di grup G ini. Kan ada yang tim termahal market value-nya ada Lion City, yang kedua Bangkok United, yang ketiga Persib Bandung, yang keempat Selangor FC gitu ya. Nah, ini Lion City Seller saja satu pemainnya saja sudah 2 kali lipat harga pemain termahal dari Persib Bandung. Katakanlah
market value termahal saat ini pemain Persib Tom Haye gitu ya, atau Mang Toha. Jadi Tom Haye ini katakanlah market value-nya 17M. Nah, pemain Lion City itu 2 kali lipatnya teman-teman. Ada yang 26M satu pemain, bayangin saja. Namun kenapa mereka bisa membeli pemain yang mahal-mahal gitu ya. Nah, ini juga apa ya, pemain adalah bisnis lah gitu ya. Pemain adalah bisnis. Jadi klub mendatangkan pemain bukan hanya mengejar prestasi saja. Itu prestasi nomor satu, tapi yang keduanya bisnis, teman-teman. Jadi bisnis itu ya bisa mendatangkan sponsor. Pemain ini juga mungkin punya pengalaman yang lain, sehingga kan mereka selalu posisi satu gitu ya di Liga Singapura. Jadi setiap tahun masuk ke ACL gitu. Nah, ini mendapatkan bonus dan lain sebagainya dikumpulkan, ya sudah bisa membeli pemain yang mahal-mahal. Inilah yang dikejar Persib Bandung, teman-teman. Mudah-mudahan setiap tahun kita masuk ke Piala Asia, karena jika lolos 16 besar ada bonus lagi. Jadi masuk fase grup dapat bonus kemenangan, bonus perjalanan subsidi away, lalu juga bonus lolos ke 16 besar. Kita udah bisa meraih kurang lebih ya 3 kali lipat hadiah Liga 1 per musim gitu ya. Katakanlah sekarang hadiah Liga 1 tuh atau BRI Super League ini 7,5M, mengikuti ACL 2 gitu ya, satu mungkin 7 pertandingan saja gitu ya, itu sudah bisa menghasilkan 3 kali lipat hadiah dari Super League. Ini secara visual contoh saja gitu ya. Jadi ya makanya Persib begitu serius ngejar di Asia ini, teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa lah kalau dihitung-hitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk pemain dan lain sebagainya, itu bisa kekejar dengan minimal lolos ke 16 besar. Makanya manajemen menargetkan Bojan Hodak dan timnya lolos 16 besar. Ya salah satunya ini, teman-teman, untuk ya setidaknya satu kebanggaan, satu sejarah, dan juga menjadi satu lahan bisnis baru gitu ya untuk Persib Bandung, karena sponsor pasti berdatangan dan lebih dikenal lagi minimal di Asia, teman-teman gitu. Yang mana ini juga kita punya informasi menarik dari teman-teman Viking Batam, katanya sudah menyiapkan sesuatu yang khusus agar bisa masuk nonton Persib di tribun dan tidak diusir. Apa itu? Ini juga tidak privasi ya, karena dari teman-teman Viking Batam sendiri yang membagikan videonya. Mereka sudah punya tiketnya katanya, dan mereka yang lucunya memang tidak bawa-bawa Bandung atau Persib gitu ya, mengenai slogan di kaosnya atau di t-shirt yang akan digunakan. Jadi mereka akan menggunakan t-shirt warna putih dengan bacaan khusus. Penasaran? Yuk kita simak sedikit videonya. Mangga. Nah, itu tadi teman-teman sedikit video yang dibagikan oleh teman-teman Viking Batam. Katanya mereka akan OTW besok, dan kita doakan saja semuanya lancar, semuanya tidak ada masalah, bisa mendukung Persib Bandung gitu ya. Keun lah engke nu penting mah masuk heula ka tribun. Tos di tribun mah badai jejorokan, badai kumaha-kumaha, nyamun diusir ge aya simaang lah. Kalau bobotoh mah moal sieun gitu ya. Kita lihat besok bagaimana aksi dari teman-teman bobotoh. Yang penting mah jangan ada kekerasan, jangan ada kerusuhan juga, apalagi di Singapura ini lebih ketat daripada Malaysia, teman-teman. Kalau di Malaysia kemarin mah memang rada pikeheuleuan gitu ya steward di sana ya, tapi sedikit lagi lah, ini informasi yang mana ya kalau di Singapura ini lebih mengutamakan hukum-hukumnya dijalankan secara tertib, teratur gitu ya. Jadi apapun itu sebisa mungkin jangan berurusan dengan hukum kalau di Singapura gitu, teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk di tim redaksi ini, tapi pertanyaannya jangan yang sedang viral kemarin ya. Salah satu admin bener atau enggak itu ya, itu mah yang penting yang udah tahu aja, nggak apa-apa gitu ya, melihat wajahnya dan ya gitulah.
perawakannya, tapi ya sudah, itu mah urusan masing-masing dapur dari teman-teman media yang lain. Lalu yang pertama pertanyaannya, Kang, nah pemain lokal jarang dimainkan, makanya pada nggak betah. Oh, ya bukan jarang dimainkan, mungkin Bojan juga punya perhitungan sendiri ya kan, pemain itu tidak ujuk-ujuk dimainkan, harus dilihat dulu prosesnya, apakah di latihannya dia semangat atau di latihannya dia sudah kebugarannya oke, fisiknya oke, lalu taktiknya, lalu taktiknya dan lain sebagainya, filosofi bermainnya juga dia oke gitu ya, lalu ya beberapa penilaian yang lain lah teman-teman, dan itu ada tim khususnya gitu ya. Bojan juga pasti nanya ke Miro Petrus, ini gimana latihannya, di menit berapa dia ngap atau berapa. Nah ini ada hitungannya teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua juga bisa jadi ini ada faktor dari keseriusan pemain juga, misalkan pada saat latihan dia serius nggak nih, atau memang suka ngawang-ngawang kan, ayah nu latihan mah asal latihan gitu ya, ikut tapi pikiran mah nuju di mana, nggak terlalu semangat dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi penilaian teman-teman yang nggak mungkin juga dikasih tahu langsung ke pemain, tapi minimal adalah nanti sesi ngobrol dengan tim pelatih, aya naon, ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas ya pemain yang banyak izin, pemain yang ini juga berpengaruh teman-teman ketika ada di tim Persib saat ini di bawah Bojan Hodak. Jadi ya sebagai pemain harus profesional, harus menjalankan tugasnya ya seperti layaknya pemain profesional gitu ya. Tidak banyak alasan, baik itu di saat latihan maupun di saat beberapa waktu di luar pertandingan resmi, gitu aja teman-teman. Lalu yang kedua, Zulkifli padahal di pramusim alus, nah di liga can pernah dipainkeun Kang. Waduh, ini Zulkifli ya. Jul main di U20 di IPA juga gitu ya. Jadi ya bukan hanya di Persib. Jadi pemain muda Persib ini bisa dipinjamkan ke akademinya atau di EPA. Nah, untuk Jul ini sebetulnya gini teman-teman, Bojan pernah mengatakan bahwa level pemain junior itu naik ketika naik levelnya ke tim senior ini berbeda jauh level permainannya. Jadi kenapa Jul masih, atau beberapa yang lain lah gitu ya, bukan Jul saja, lalu ya beberapa pemain muda yang lain, bahkan pemain timnas pun ya kemarin ya kenapa gitu ya jarang dimainkan, karena gini, Bojan harus pemain-pemain muda ini menimba ilmu dari senior-seniornya gitu ya di Persib Bandung, yang mana kan ya banyak pemain di sini, baik pemain lokalnya atau pemain yang asingnya, yang mana mereka harus menimba ilmu, mereka harus meningkatkan lagi. Jadi bukan tidak dimainkan tuh bukan karena tidak bagus pemain muda ini, tapi mereka harus menimba ilmu dulu sebanyak-banyaknya. Kan ini penerus Persib Bandung 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya inilah yang memang harus ditanamkan dari sekarang. Jadi Bojan punya tugas berat dari manajemen untuk mengasah pemain muda Persib Bandung ini. Jadi yang ada di Persib Bandung saat ini bukan jelek karena tidak dimainkan, tapi punya beberapa misi khusus dari Bojan Hodak. Jadi mereka ditempa mentalnya dulu biar kuat, lalu juga disuruh lihat penampilan-penampilan senior-seniornya dan cara bermainnya. Ya makanya kalau memang ada waktunya dimainkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Jadi bukan antara jelek atau tidak bagus, tapi ya ada satu penilaian khusus dari Bojan Hodak teman-teman itu. Dan terakhir ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya ini ya. Jadi kita ada banyak sih sebetulnya, kita bacakan saja langsung. Ada Kang Dini Adang Sobari, Dini Adang Sobari dari Bogor katanya. Lalu ada Teh Jahra Himawari dari Pasir Impun, lalu ada dari Bobotoh Burujul Cipatujah Tasik, lalu ada dari Bobotoh Katapang Teh Iren Ratulangi, bukan Iren ya itulah Iren Ratulangi gitu ya. Lalu dari Bobotoh Jambi Kang Iwan Hermawan, lalu ada Abah Hami Cibuntu, Bobotoh Musi Banyu Asin, lalu Bobotoh Pasuruan Kang Udin dari Pleret Cirebon, dari Bobotoh Kudus Kang Opik di Samarinda, Abah Dadang di Cibuntu, Abah Rudi di Cempaka Tanjung Bobotoh Tanjung Priuk,
Tanjung Priuk, Jakarta Utara, bobotoh Lebak, Rangkas Bitung, bobotoh Ciwidey, bobotoh Dago, bobotoh Bonjopi Panyilekan, bobotoh Galunggung Soreang, Kang Doni Cipatik, bobotoh Brebes, bobotoh Pamulang Tangsel, bobotoh Kadu Dampit, bobotoh Paris Cibinong. Beda, bobotoh Paris, lalu ada juga bobotoh dari Cibinong, bobotoh Besi Majalengka, bobotoh Korsel, Viking Sukanagara, bobotoh Cirebon Nyingcet, bobotoh Gunung Kadu, Cintaraja Singaparna, bobotoh Depok, Bonjopi Cidodol, bobotoh Tanjung Sari, dan terakhir apa ini teh? Bobotoh Sarungan Galuh. Nah, hatur nuhun teman-teman yang sudah bergabung di informasi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan satu wawasan baru lagi gitu ya kita di hari ini tentunya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.